Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita seperti biasa untuk ini awalan kita akan bertalaki dulu. Silakan yang belum menyelesaikan buku metode Asy-Syafi'i sistem makhraji untuk maju agar bisa mengambil banyak faedah. Ya. Silakan dari Bais dulu, silakan. Ya, buku metode Asy-Syafi'i sistem makhraji ya, di halaman 30. Alhamdulillah ya, silakan dibuka yang lain di halaman 30. Ya. Jadi di sini penjelasannya adalah tanwin ya. Tanwin itu dia bersuara an in un. An in un. Maka dia menyerupai seperti nun sukun. Ya. Nih, ban ya, bin un. Ya, jadi sama. Fathatain sama dengan ini seperti nun sukun begini ya. Kasrotain sama din ya. Domatain begini. Kun. Ya. Jadi yang penting di dalam pembahasan tanwin ini adalah kita itu memberikan dengung di dalam hidung. Suara menggema ya, suara dengung. Jadi an, in, un. Jangan sampai seperti orang bindeng gitu. Jangan an, in, un. Jangan ya. Jadi lepas saja. An, in, un. Nah, itu pembahasan tanwin. Ya, langsung saja di halaman 31. Dibaca ini syai'an. Baca ke bawah. Syai'an da'aban maqutan dhibsan aywajan marahan syaikhan 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 waladan adan qamaran. Alhamdulillah ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian coba yang nabaun, baca ke bawah. Nabaun kutubun ukhtun harsun harajun farihun akhun. Nah, sekali lagi. Akhun. Pendek A-nya. Akhun. Akhun. Ahadun. Akhidun. Basyarun. Alhamdulillah ya. Ya, insya Allah gampang ya. Kemudian yang sabain, baca ke bawah. Sabain. Ghobobin. Baitin. Muhdathin. Maujin. Walhin. Biakhin. Habadin. Yawmaidin. Naharin. Ahsan tabarakallahu fiik ya. Coba perhatikan di sini di halaman ini 31. Sebagaimana perkataan penulis hafizahullah taala, setiap yang fathatain itu ada alif setelahnya. Lihat di syai'an ya. Da'aban, lihat di sini ada alif semuanya. Jadi fathatain itu melazimkan adanya huruf alif setelahnya. Itu sebuah keharusan, kaidah di dalam penulisan bahasa Arab. Ya. Kemudian kalau yang kasrotain ya, dia nggak ada tanda apa-apa setelah tanwin kasrotain itu nggak ada ya. Jadi sabain, ghadobin, baitin, udah setelahnya itu nggak ada. Begitu juga domatain pun nggak ada. Jadi yang menjadi sorotan bagi kita yang fathatain ya,
Kita lihat syai'an, da'aban, makotan, digsan. Nah, itu ada alif semuanya, ya. Begitu juga yang paling bawah nih, azan. Nah, ini bentuk seperti ini, yang azan ini alif, ya, alif itu. Cuma alifnya layinah, bentuk alif bengkok, ya. Ya, jadi orang-orang bilang itu alifnya alif bengkok. Ini alif ya, ini bukan ya ini, ya. Tapi itu alif, alif layinah. Begitu juga kita lihat, kita menyoroti kalimat yang paling atas itu syai'an. Di syai'an ini ada pembahasan nih, sebagaimana penulis katakan. Ya. Jadi harokat fathatain diikuti alif setelahnya, kecuali pada hamzah yang didahului alif. Ya, kita lihat di kalimat ini, nisaan. Ini kalimat nisaan, ini fathatain pada hamzah itu didahului alif. Makanya dia tidak dikasih alif di depannya. Tapi kalau yang kalimat syai'an, ya kan, atau mauti'an, ini dikasih alif. Ya. Nih syai'an ada alif. Mauti'an ada alif di depannya. Ya. Sedangkan kalau yang kalimat nisaan itu nggak ada alif setelahnya. Ini pengecualian. Karena didahului dengan alif mamdudah, ya, namanya ini alif mamdudah. Ya, didahului dengan alif mamdudah. Alif mamdudah itu maksudnya begini. Ketika dia mat, ya, mat yang fathah setelahnya ada alif, itu namanya alif mamdudah. Setelahnya ada hamzah. Itu alif mamdudah. Ini alif, ya. Alif mamdudah. Kemudian pada tak marbutoh yang fathatain, maka tak marbutoh pun tidak ada alif setelahnya. Itu yang harus pahami, ya. Jadi nanti jangan antum bingung kalau misal kok ada fathatain ada alif. Ya, ini alif ini kenapa ditulis? Nah, itu udah kaidah di dalam penulisan bahasa Arab. Itu kaidah, ya. Jadi itu memang sudah asalnya dari penulisan kaidah penulisan di dalam bahasa Arab. Baik alifnya itu alif yang seperti ini, ya, alif yang berdiri, ataupun alif seperti alif bentuk ya. Ini sama-sama alif, ya. Insya Allah bisa dipahami, ya. Ya. Ya, kemudian nanti kalau yang lain ada pertanyaan silakan diajukan saja, ya, agar kita bisa mengambil faidah, ya. Ya. Kemudian kita lanjut saja di halaman 34, silakan, ya. Di halaman 34, karena itu semuanya sama, ya, insya Allah semua sama. Di halaman 34 tentang tasdid dan gunnah. Silakan, ya, perhatikan, ya, Bais, ya. Jadi dia nih tasdid itu dia bacanya itu agak ditekan, ya. Artinya begini, mengikuti huruf-huruf itu. Kalau hurufnya itu kuat, maka dia kuat. Contoh ini, at-ta. Nah, karena huruf ta itu kuat, termasuk huruf yang kuat, ya, termasuk huruf syiddah, maka dia agak ditempel, ditekan. At-ta. Iya, at-ta. Ya, begitu juga po. At-po. At-po. Iya. Tapi beda kalau hurufnya itu huruf yang lemah. Contoh misal huruf ha. Dia lemah. Aha. Iya, lemah dia. Aha. Beda dengan atta, agak benar-benar ditekan. Paham, ya? Ya, ada juga huruf yang lembut, ada. Seperti huruf wawu dan huruf ya. Awwa. Awwa. Ayya. Nah, dia lembut. Awwa. Ayya. Nah, itu lembut dia, ya. Hurufnya itu lin. Ya. Nah, begitu. Ya, insya Allah bisa dipahami, ya. Coba ikuti, ya, Bais, ya. Bersama-sama, ya, untuk bisa ambil faidahnya. A. Abba. Abba. Atta. Atta. Assa. Assa.
Ajja, ajja, aha, aha, akho, akho, adda, adda, azza, azza, arra, arra, azza, azza, assa, assa, asha, asha, assa, assa, addo, adda, atto, adda, Allah, Allah, a'a, a'a, Allah, Allah, affa, afa, akko, akko, akka, akka, alla, Allah, amma. amma, Ya, jadi huruf mim ini agak ditempo. Amma, amma, anna, anna, awwa, awwa, aha, aha, ayya. ayya. Ya, seperti itu insyaallah ya. Ya, coba Bais dibaca di halaman 35. Rabbaka, baca ke bawah. Rabbaka yattabi'ul kathara yatafajjaru musahhari Huruf H itu tipis. Musahhari, musahhari musahhari. musahhari Jadi jangan musahhari, jangan. Musahhari. musahhari Terus. akharat Hmm. a'adda Hmm. kadzdzaba Lagi? kadzdzaba akharra Bagus. Terus di halaman setelahnya 36 dibaca muzziqatum, baca ke bawah. muzziqatum ussisa busyira nafassilu Konsentrasi harakatnya. nufassilu Nufassilu. nufassilu nufassilu. Jadi huruf shad itu punya sifat sofir, suara tajam. Nufassilu. nufassilu yufaddilu ubti'at yu'azzim tusa'ir muwaffi. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu ya. Sampai halaman 36. Ya, nanti insya Allah dilanjutkan di halaman 37. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Ya. Tab yang berikutnya, silakan. Silakan, Pak. Di halaman berapa? Halaman 4 ya, waktu lalu ya. Ya, di halaman 5 ya. Ya, coba dibuka halaman 5 untuk kita memurojaahnya. Silakan dibaca ini. Kolom yang kedua dari kanan ya. Ha, ha, a. Silakan baca ke bawah. Ha, ha, a. Iya. A, ha, ha. A, ha, ha. A, go, ho. Bagus. Go, a, ho. Hai, barakallahu fiik. Bagus ya. Ya. Nah, itu untuk kita memurojaahnya ya. Bahwasanya huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan semua. Nih, huruf-huruf yang ini semua dari al-halaq. Ya. Jadi harus fokus di tenggorokan aja ya, jangan ke yang lain-lain. Makanya keliru kalau huruf kho itu dari sini dari tenggorokan atas tapi sambil monyong. Kho. Berarti ini ada semacam mahrot juga di sini dari bibir, makanya itu salah. Jadi dia huruf kho ini dari ini. Kho.
kho. kho, Jadi nggak ada kaitannya dengan bibir, gitu. Begitu juga ro, ro. ro, Ya, ro. ya begitu ya. Alhamdulillah. Jadi dengan kita mempelajari makhraj, jadi kita fokus ke makhrajnya itu sendiri, tanpa kita mengaitkan dengan makhraj yang lain, ya, gitu. Jangan sampai huruf kho ini kita bawa-bawa bibir kho gitu, kita monyongkan. Maka seakan-akan makhraj itu berasal dari sini, juga berasal dari bibir. Padahal enggak. Bibir itu enggak ada kaitannya dengan makhraj tenggorokan, ya. Jadi fokus di tenggorokan. Sekarang kita masuk di halaman 6. Ya, sekarang di sini pembahasan tentang al-lisan, makhraj yang ada di lidah. Ya, huruf qaf, begitu juga kaf, ini dari pangkal lidah. Jadi makanya di sini fokus pangkal lidah dan langit-langit nih. Jadi pangkal lidah ini, anggap ini lidah kita, ini pangkal di sini. Ya, pangkal ini di sini. Jadi ini bagian pangkal lidah ini menempel ke langit-langit. Ya, ke langit-langit kita, mulut. Langit-langit apa? Langit-langit mulut. Jadi o, o. Kalau huruf kaf juga sama dari sini, cuma dia agak maju dikit. K, K. Gitu. O, K, O, K. Gini, sama-sama di sini. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan lidah ini, dengan lidah depan ini sisi ini enggak. Dia dari dalam, dari pangkal. Lagi, coba. O. Iya ini. Ahsanta barakallahu fiik. Bagus ya. Nah, itu insya Allah yang lain juga bisa menyimak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus lidah bagian tengah dan langit-langit. Nah, jadi ini kita fokus di lidah sekarang. Sekarang ini lidah bagian tengah nih. Lidah bagian tengah. Jadi dia bukan lidah pangkal, bukan ini, tapi lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah dan langit-langit ini 3 hurufnya. Jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Jadi sini yang bergerak. Coba. Ja. Nah, makanya di sini tengah lidah kita tekan ke langit-langit. Ja. Nah, jadi usahakan bersih, nggak ada desis. Ja. Itu. Ja. Itu ya dia. Itu juga shin, sha. Sha. Ya. Jadi fokus di tengah lidah. Ya, silakan dibaca ini yang kolom paling kiri, baca ke bawah. Ingat, bersih. Ja. Jangan ada c. Ja. Ja, sha, ya. Jadi bersih ya, huruf jim itu bersih. Ja. Itu. Ja. Bagus. Terus. Lagi. Ja. Jangan ada c gitu, jangan. Ja. Bersih. Ja. Alhamdulillah ya, seperti itu jim. Jadi jangan ada c, jangan ada c, jangan, tapi bersih. Ja. Itu. Kemudian di halaman setelahnya, halaman 7. Ya. Di halaman 7 ini hurufnya adalah fokus di tepi lidah dan geraham atas, ya. Kemudian gusi depan. Tapi fokus di sini dulu nih. Ya. Tepi lidah dan geraham atas. Ini dulu fokus nih. Tepi lidah dan geraham atas. Ini yaitu huruf bod. Ya, tepi lidah dan geraham atas. Jadi begini, tepi lidah itu ini bagian sini, tepi lidah ini ya.
Nih, tepi lidah. Ini tepi lidah. Tepi lidah yang fokus huruf bot ini ya. Tepi lidah mengenai geraham atas. Jadi ini nempel ke gigi geraham atas. Bo, Do. bo, Do. bo, Do. bo. Do. Nah, jadi ini tepi lidah ini nempel ke gigi geraham atas. Bo. Do. Boleh yang kanan, boleh kiri. Bo, Do. bo. Do. Boleh kedua-duanya. Bo, Do. bo. Do. Jadi dari sini. Ya, itu huruf bot. Kemudian huruf lam, dia masih tepi lidah juga di sini nih. Tapi dia tepi lidahnya bagian depan. Beda kalau bot bagian kiri kanan, kalau lam bagian depan. Jadi dia, kalau ini kita anggap lidah, bagian sini nih. Nah, dari sini menempel ke gusi atas. Ya, gusi depan atas. Ya, gusi depan atas. Al, Al. la, La. 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 Nah, gitu. Jadi ujung lidah kita nggak julur. La, La. 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 Nah, gitu. Nah, itulah huruf lam. La, La. 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 Dari sini nempel ke gusi bagian atas depan. La, La. la, La. 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 Ya, jadi dia agak padat dia suaranya. La, La. 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 Jadi bukan la, bukan L, ya. Bukan L bahasa kita, bukan. Jadi huruf lam itu bukan L bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa kita kan L biasa. Ya kan, lemari, ya, lucu, ya. Jadi L itu biasa. Tapi kalau lam itu dia agak padat. La, La. 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 Makanya Bismillah, Bismillah agak padat. Jadi bukan Bismillah, Bismillah, bukan. Tapi Bismillah agak padat. Ya suaranya gitu, suaranya itu agak. Karena dia dari tepi lidah menempel ke situ. Coba yang sebelah kolom yang paling kiri baca ke bawah. La. La. Do. La. Do. La. Ya, bo. Do. Nah, usahakan dibuka mulutnya. Bo. Do. Nah, karena kan fathah. La, bo, la. La. Do. La. Terus. Do. 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 Nah, bo, bo, bo. Do. 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 Nah, coba yang lam. La, La. 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 Alhamdulillah. Ya. Nah, tinggal nanti di murojaah terus dilatih ya. Alhamdulillah. Jadi ini 3 poin nih ya di lidah ini. Nah, nanti terus di murojaah dan diulang-ulang. Nah, nanti insya Allah boleh dilanjut ke nun dan ro ya, insya Allah. Ya, jadi fokus huruf perbedaannya nih. Qaf tidak keluar udara, kaf keluar udara. Jim tidak boleh mendesis, ya. Sedangkan shin mengalir udara, ya, ya juga. Dia lemah lembut kalau huruf ya. Kemudian bot dia dari tepi lidah dalam, kemudian lam dari tepi lidah bagian luar, bagian ujung ya, bagian ujung. Ya, insyaallah sampai sini nanti di murojaah terus, nanti boleh dilanjutkan ke huruf selanjutnya insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Ya, silakan. Bapak siapa namanya? Pak Anas. Ya, silakan Pak Anas. Ya. Ya, Anas. Anas bin siapa? Pak Anas? Utbah. Usbah. Iya. Alhamdulillah. Ya, dari mana Pak Anas? Dari SBS. SBS. Iya, Harapan Jaya. Oh, Harapan Jaya. Oh, Harapan Jaya ini ya. Insyaallah. Ya. Ya, dari awal Pak Anas ya. Dari awal, dari perkenalan huruf-huruf hijaiyah dari sini. Halaman 2 ya, di halaman 2. Ini kita sambil memurojaah ya, sambil yang lain ya.
Jadi pertama dan utama yang harus kita kenal di dalam belajar ilmu tajwid yaitu huruf-huruf hijaiyah. Ya. Jadi kita harus berusaha mengenal baik bentuknya ya ataupun penyebutan namanya. Itu yang paling penting karena dengan kita mengenal setiap huruf nanti kita jadi lebih peka gitu, lebih peka ketika melihat rangkaian-rangkaian huruf itu kita jadi lebih paham lah ya seperti itu. Nah, sekarang coba ikuti ya. Alif, Alif, ba, ba, ta, ta, sa, ta, jim. jim, Kemudian lanjut. ha, kha, Ya. dal, zal, Ya. ra, zai, Nah, huruf zai usahakan jangan keluar udara. Zai. zai, Iya, jadi jangan zai, jangan ya. Jangan, tapi zai. zai, Zai. zai, Terus. sin, shin, Ya. sad, Dia sod. sad, Ya. Begitu. Jadi ada kol-kolah di belakangnya. ya, Sod. sad, Terus. dad, Nah, ini tadi yang tadi dibahas. Bod. dad, Iya, jadi bod. dad, Ejaannya ini mirip seperti sod. Sod. Ya, bod. dad, Nah, terus. ta, Ya, bagus. za, Agak tebal. Beda antara wo dengan zal. Kalau zal itu dia tipis. Za. Zal. Ya kan kalau zal ya, tipis. Sedangkan kalau wo ini tebal. Wo. za, Wo. za, Nah, yang membedakannya itu dari pangkal lidahnya diangkat. Jadi huruf zal itu dan wo itu maknanya sama di sini. Dari sini nih. Ya. Zal. zal, Wo. za, Maknanya sama di sini. za, Tapi perbedaannya dia untuk wo pangkal lidahnya diangkat. Kalau untuk zal datar aja biasa. Ya, insyaallah ya. Coba. Wo. za, Wo. za, Nah, ya, jadi agak ditebalkan ya. Kalau zal tipis saja. Zal. zal, Terus. ain, ghain, Ghoin. ghain, Nah, terus. fa, Hmm. qaf, Qaf. qaf, Nah, usahakan jangan keluar udara ya. Qaf. qaf, Qaf. qaf, Iya, jadi agak-agak dalam. Qaf. qaf, Terus. kaf, lam, Bagus. mim, Iya. nun, waw, Wow. waw, Iya, jadi dia wow. waw, Iya, terus. lam, Lam alif. lam, alif, Iya, jadi lam alif ini gabungan dari dua huruf. Huruf lam dan alif. Iya. Lam dan alif. Lam alif. lam, alif, Terus? hamzah, Iya, hamzah. hamzah, ya, Baik, barakallahu ya. Jadi ini pengenalan huruf hijaiyah begini. Ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini bahwasanya huruf hijaiyah itu pada dasarnya mirip-mirip bentuknya. Ya. Contoh misalnya di halaman setelahnya di halaman 3. Hurufnya mirip ba, ta, sa, ya ini mirip. Ya, begitu nun ya. Bentuknya mirip lah. Cuma yang membedakan titiknya. Jim, ha, kho juga bedakannya titik aja. Ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti diharapkan Pak Anas nanti bisa hafal ini semua nama-namanya. Contoh misal anak tutup, misal gini. Ya, nah, coba anak tes coba ini huruf apa? dal,
Nah, ini huruf apa? Jim. Iya, jim. Jim. Kemudian lagi, ini huruf apa? Ghain. Ghoyin. Ghain. Ini huruf apa? Shad. Bagus. Kemudian, ini huruf apa? Hamzah. Hamzah. Ya, bagus. Ini huruf apa? Waw. Ini? Lam. Alhamdulillah, ya. Nah, seperti itu. Tujuannya kita mengenal nama-nama setiap huruf hijaiyah itu. Untuk pembahasan awal seperti ini, ya. Ini usahakan bacanya kita sesuai dengan bacaan yang sesuai bacaannya. Jangan kita asal-asalan, ya, gitu. Jadi contoh misal tadi jim, jangan kita cim, jangan begitu, jangan cim, jangan. Tapi usahakan jim, jangan ada gitu. Begitu juga ini tadi wo, jangan dibaca go, jangan, tapi wo, agak diangkat pangkal lidahnya. Nah, begitu ya. Ya, mungkin untuk perkenalan dulu, ini dulu ya, Anas ya. Nanti insya Allah boleh dilanjutkan ke halaman 4 ya. Baik, barakallahu fiik. Wa ya, kadzalika. Kemudian yang belum selesai ini udah ya, insya Allah ya. Udah semua, alhamdulillah. Nah, untuk ini coba kita buka metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis. Ya, buku metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis. Ya, dibuka dulu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke halaman yang ke-43 ya. Ya. Ya, halaman 43. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan shad, ya, huruf shad yang ada huruf sin di atas atau di bawahnya. Jadi huruf shad di dalam Al-Qur'an, ya, apabila kita dapati ada huruf shad di dalam sebuah kalimat, sebuah kata, kemudian di atasnya huruf sin atau di bawahnya huruf sin, ini maknanya adalah di dalam membaca kita harus memilih yang hurufnya yang di atasnya. Ya, kalau huruf sin yang kecil itu ada di atas, maka kita membaca dengan sin. Kalau yang di atasnya itu adalah huruf shad, maka kita membaca dengan huruf shad. Maka ini yang kita baca di dalam mushaf riwayat Hafs an Asim. Jadi riwayat Hafs an Asim yang kita baca di Indonesia, masyhur di Indonesia, maka kita harus memperhatikan ini. Untuk lebih mempermudah, ya, sebagaimana perkataan beliau di sini, jadi dibaca sebagai pengganti shad. Jadi sin itu dibaca sebagai pengganti huruf shad apabila dia posisi di atas. Kemudian jika sin diletakkan di bawah shad, maka pengucapan shad lebih masyhur. Untuk membahas pembahasan ini, langsung saja untuk mempermudah dibuka halaman 84 ya. Di halaman 84. Ya. Ya, jadi dia masuk kepada pembahasan ayat ghoriba. Ya, ayat-ayat yang aneh, yang asing. Di halaman 84 coba kita lihat yang nomor 1 itu. Di dalam surah Al-Baqarah ya, di halaman di ayat ke-245 kalimat waya besutu. Iya, kalimat waya besutu. Maka ini bukan dibaca shad tapi dibaca maka sin. Waya besutu. Iya. Iya. Begitu juga di Al-A'raf ayat 69. Dibaca baspoh. Baspoh. Ya, jadi
Bas o. Jadi bukan dibaca sod, bukan. Nah, ini pembahasannya sekarang ya. Kemudian di yang berikutnya surah At-Tur ayat 37. Ini dibaca karena huruf sinnya posisinya di bawah, maka dia tetap dibaca dengan sod. Jadi kita melihat kepada huruf yang di atasnya. Huruf sod ini di atas. Berarti dibaca dengan sod. Jadi dibaca al-musaytirun. Al-musaytirun. Jadi bacaan sod yang ini lebih didahulukan, masyhur. Ya, ini lebih didahulukan, dia masyhur. Lebih terkenal ya, masyhur. Jadi dia lebih didahulukan dalam riwayat Hafs an Asim. Ya, dari riwayat Hafs. Ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya di Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah ya. Di dalam surah Al-Ghasyiyah ini ayat 22, karena dia tidak ada huruf sin ya baik di atas atau di bawah, maka tetap dibaca dengan bimusaytir. Bimusaytir. Dia tetap dibaca shad. Ya. Tetap dibaca dengan huruf shad. Ya. Kenapa ini masuk, pembahasan musaytir ini masuk? Karena dia, coba kita lihat di At-Tur tadi. Ya. Kalimatnya sama, al-musaytirun dengan bimusaytir. Kata dasarnya sama, ya. Iya, musaytir, ya, sama. Ya. Jadi dia masuk ke pembahasan ini. Ya, jadi di dalam intinya gampangnya seperti ini ya. Kalau huruf sinnya di atas kita baca sin. Nah, kalau sinnya di bawah kita baca sodnya. Kalau tidak ada huruf sinnya maka tetap dibaca huruf itu, huruf sod. Ya, namun untuk surah At-Tur itu boleh dibaca al-musaytirun boleh, tetapi itu tidak masyhur. Tidak masyhur, tapi boleh. Jadi antum kalau dengar ada qori yang membaca al-musaytirun, maka itu diperbolehkan. Perbolehkan. Ya, ini pembahasan shad yang ada sin di atasnya atau yang di bawahnya. Ya. Gitu. Jadi sin ini bukan sin saktah ya, bukan sin saktah. Nah, untuk memperjelas kalimat sin ini coba dibuka, dilihat pembahasan saktah di halaman 85. Ya. Nah, itu di yang poin ke-8-nya itu, yang nomor 8. Itu ada huruf sin juga, tetapi bukan di atas huruf shad. Ya. Bukan di atas huruf shad, tapi itu di antara dua kata. Contoh misalkan aywaja, qayyima. Nah, itu di antara dua kata. Mimmarqadina hadza. Nah, itu saktah nih kalau seperti ini. Jadi dia antara dua kata. Bukan di atas shad gitu. Tapi sama-sama huruf sin tulisannya. Tapi di sebagian mushaf ya, mushaf lokal itu tulisannya itu kadang sakat gitu, sakat atau saktah. Jadi bukan hanya sin saja. Jadi kadang saktah, sakat ya, atau huruf sin saja. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya, ini ya. Kemudian yang terakhir di halaman 43 kita masuk ke tanda yang selanjutnya ini. Ya, tanda seperti pintu masjid ya. Sajadah ya. Ya. Jadi di sini menunjukkan maknanya adalah sujud tilawah. Jadi kita di sini disunahkan untuk sujud tilawah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita dapati ada tanda ini. Ya, ada tanda seperti sajadah ini ya. Maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya. Untuk sujud tilawah ini
ini disunahkan, sangat disunahkan, ya, disunahkan. Ya. Karena apa? Keutamaannya ketika kita mendapati ayat ini kita baca, maka faedahnya adalah setan itu akan menjerit dan menangis. Tuh, jadi kalau kita sedang baca Al-Quran nih, kemudian kita sujud di ayat ini, maka setan itu akan berteriak dan menangis sambil mengatakan, celaka aku, celaka aku. Dahulu aku ya diperintahkan untuk sujud kepada Adam oleh Allah, ya, diperintahkan untuk sujud dalam rangka untuk apa? Mentaati Allah, mentaati perintah Allah untuk sujud. Aku menolak perintah Allah itu dan aku masuk neraka. Aku diancam, aku ditetapkan masuk neraka. Sementara hamba ini ketika mendapati perintah untuk sujud, dia sujud, maka dia masuk surga. Tuh, faedahnya itu. Jadi ketika kita sujud berarti apa? Berarti kita mendapat peluang besar untuk bisa masuk surga. Ya. Tuh. Siapa yang di antara kita nggak mau masuk surga, ya? Tentu kita berharap di hadapan Allah kita bisa masuk surga. Ya, maka kita amalkan ini, ya. Ya, tentunya mengamalkan ini kita melihat kondisi. Kalau kita lagi di dalam bis, kita baca Quran, wah ada ayat ini, sujud. Nggak bisa, ya. Ya kan? Ya, harus melihat keadaan juga. Ya, seperti itu. Ya, jadi lihat keadaan. Kalau misalkan terutama ketika di masjid atau di rumah, maka ini bisa kita terapkan. Ya, gitu. Jangan kita, wah ada ini, wah saya mau sujud malu. Jangan malu. Ya. Kadang-kadang kita itu malu, di dalam ketaatan kadang malu. Jangan, ya. Jadi kita menghadap kiblat, cara membaca Al-Quran, kita dapati ayat ini, kita selesaikan ayatnya. Oh ada tanda ini, ya. Ya, maka kita, misal dia ada tanda, ada garis, ya, ada tanda garis, kemudian ayatnya udah selesai itu, kita sujud. Ya. Kita menghadap kiblat, ya, kita sujud dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, sujud. Ya, kemudian Allahu Akbar, bangkit, udah selesai. Kita baca Al-Quran lagi. Ya, itu. Jadi jangan kita hanya sekedar tahu, jangan, tapi amalkan. Ya, amalkan. Karena ini sunnah ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Nah, ya, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Yang berkaitan sujud tilawah. Iya. Kalau kita lagi baca Quran itu terus di rumah nih, kita kalau di rumah kan pakai celana pendek baca Quran nih kan nggak tertutup lah dengan apa. Itu boleh sujud tilawah. Boleh. Nggak mesti tertutup. Nggak mesti tertutup. Dan sujud tilawah pun ini dalam kondisi kita berhadas pun boleh. Tapi memang afdolnya dalam kondisi suci. Makanya keutamaan orang yang menjaga kesucian itu dijanjikan surga. Sebagaimana Bilal bin Rabah, ya, ketika Nabi kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, ya, itu terdengar terompahnya Bilal. Karena apa? Salah satunya Bilal itu menjaga kesucian. Jadi kalau misalkan batal dari wudunya, langsung berwudu lagi, ya, berwudu lagi, sholat 2 rakaat. Ya. Itu kebiasaan Bilal bin Rabah dan kebiasaan seluruh para sahabat. Kebanyakan sahabat melakukan itu, ya. Nah, maka biasakan seperti itu. Apalagi kalau kita pakai celana pendek atau ini, ya, tidak masalah. Misal kita dengan hafalan, misal kita membaca Al-Quran dengan hafalan, misalkan. Ya kan, kita sambil baca, mungkin kita sambil bekerja, sambil memurojaah hafalan, nah kita dapat ayat ini, maka kita boleh untuk menghadap kiblat dan sujud. Ya. Gitu. Jadi kita sunnah ini kita amalkan gitu. Gitu. Boleh, ya, seperti itu boleh, ya.
Ya, memang lebih afdolnya memang dalam keadaan suci, menutup aurat itu afdolnya. Ya. Tapi kalau kita lakukan dalam keadaan mungkin berhadas, ya karena keadaan mungkin ya kita sedang melakukan pekerjaan, ya kan, terus jauh dari air, misalkan, ya kan, air di belakang rumah, ya jauh, nah, terus kita mendapati ayat ini atau mungkin mendengar, mungkin antum dengar murotal, ya dengar murotal, ini ayatnya ayat sajadah nih, ya ini ayat sajadah, ini tahu kita, oh ini ayat sajadah, maka kita nggak apa-apa, kita matikan dulu radionya atau TV-nya, kita kecilkan dulu, kita sujud, ya kita sujud tilawah. Jadi ayat ini ayat sajadah ini bukan hanya kita membaca, tetapi kita mendengar juga. Kita mendengar murotal atau lantunan Al-Quran, ya, baik di kendaraan atau dimanapun, ya, maka kita bisa melakukan sujud tilawah, ya. Tentunya ini sunnah, bukan wajib, ya, sunnah. Tapi harus kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, gitu, ya. Makanya kenapa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, karena menjalankan sunnah, berusaha menjalankan sunnah Nabi. Gitu. Jadi kalau kita ingin memberikan label ahlus sunnah wal jamaah, kita harus mengamalkan sunnah Nabi. Gitu. Harus berusaha. Ya, harus berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Ya mungkin ada lagi yang tanya, silakan. Ada pelafalannya kalau misalkan sujud tilawah? Bacaan khusus ya. Ya. Iya. Terkait bacaan khusus ini banyak riwayat yang datang ya. Banyak, alhamdulillah. Jadi ada khusus memang bacaan sujudnya. Itu kalau mau yang lebih afdol ya. Tapi kalau misal kita belum hafal, maka tidak mengapa untuk kita sujud. Kita berdoa umum aja, doa ya, karena sujud ini adalah sedekat-dekat hamba dengan Allah, maka baca doa apa aja terserah, ya terserah, ya. Tapi kalau misalkan kita hafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita hafalkan. Salah satunya sajada wajahiyya lilladzi khalaqah wasyaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu. Nah, insya Allah banyak di ini kita bisa lihat, ya. Ya coba antum lihat di kitab karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, doa-doa, kumpulan doa-doa, rahimahullah taala, antum bisa jadikan rujukan. Atau di doa-doa yang di kitab Bulughul Maram, mungkin di hadis yang akhir-akhir, kumpulan doa-doa itu ada. Ya, atau mungkin di kitab-kitab fikih lainnya, ya banyak insyaallah di fikih sunnah dan yang lainnya, ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ya kita punya ini media, coba kita lihat banyak ya, asal itu sahih dari Nabi SAW kita amalkan, ya. Ataupun doa-doa yang umum, doa-doa yang lain kita panjatkan pada Allah, silakan, ya. Kalau bahasa sujud salat Boleh. Silakan ya. Ya boleh. Ya. Artinya tidak terikat, tidak terikat. Ya, karena ini ibadah yang sifatnya adalah ibadah yang mutlak, ya, ibadah mutlak. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, intinya kalau pakai bahasa kita juga boleh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya. Tergantung kita bisa bahasa pemahaman kita lah yang meresap kepada hati kita. Ya, memang afdolnya doa-doa yang datang dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi SAW. Baik. Ini yang bisa kita bahas ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan.
Nah, kita masuk ke halaman 44. Ya, di halaman 44 ini membaca ini ya. Ini nanti kita bisa ambil faedahnya. Kita baca bergantian satu-satu. Ya. Caranya seperti ini ya, perhatikan ya. Kita baca dulu bersama-sama ya. A I U A. A I U A. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Babi bu ab. Babi bu ab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kita mempraktekkan setiap hukum-hukumnya. Nah, untuk yang sudah ke kelas tajwid, silakan baca ini ya. Yang untuk kelas Iqra atau itu cukup menyimak dulu aja ya. Untuk metode Asy-Syafi'i sistem makhroji cukup menyimak dulu sambil memperhatikan saudaranya yang baca agar kita bisa mengambil faedahnya di sini. Ya, coba silakan dimulai dari Mas Haji, silakan. Dari atas, dari Hamzah, ya silakan. A I U A. U an ani a. Dia nggak boleh ditempo. Cukup U an ani a, nah nggak boleh U an ani enggak ya. Ya. Jadi ini kita sambil menerapkan ilmu tajwid. Kenapa di sini? Karena fathatain bertemu hamzah. Nggak boleh ditempo, itu idhar. Ya, idhar halqi, sudah pernah kita bahas. Ya, sekali lagi. U an ani a na minal mu'min mani an ani a. Masih salah. Minal mu'ni ma'i an ani a. Minal mu'min minal mu'mini an. Ma'i an. Minal mu'mini an. Ma'i an. Minal mu'mini an ani a. Ya. Iya, jadi ini betul-betul mengasah kita tentang setiap huruf. Ini kan hamzah nih, fokus di hamzah. Jadi hamzah cara bacanya begitu. Minal mu'ni ma'i an ani a. Ya. Iya, sekali lagi coba Saji. A I U A. U an ani a. U an ani a. Na Minal mu'ni ma'i an ani a. Minal mu'ni ma'i an. Ma'i. Minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, nanti dipahami dan dilancarkan bacanya. Gitu. Jadi hamzah itu berhenti di tenggorokan kita nih, di sini. Jadi gini. A I U A. Mentok sini. A. U an ani a. Nah, a. Mentok di sini. U an ani a. Na minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, bisa diambil faedahnya ya. Ya. Berikutnya silakan Pak Jajang, huruf ba. Babi bu ab.
Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Hai, barakallahu fiik. Bagus ya. Nah, jadi kita di sini sambil belajar tentang iklab. Nih. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Bagus. Baik. Berikutnya yang huruf ta. Silakan Erwin. Ya, Erwin. Ta itu at. At. Ta itu at. Iya, jadi hamas ya keluar udara. At. 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 Lagi. Ta itu at. Tutan tanitat ma minal mutni man Mati. matian tanita Mati tanita. matitan tanita. Barakallahu fiik. Ya. Fokus ke ini ya Erwin. Kita sudah pernah belajar ikhfa. Nih, ini pembahasan ikhfa juga nih. Jadi tani itu ikhfa. Jadi dia di tempo. Tanitat naminal mutni mati tanita. Tutan tanitat naminal mutni matian tanita. Mati tanita. Matitan tanita. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini ikhfa. Ikhfanya tarkik. Ikhfa tarkik dia karena dia huruf ta. Ya, insyaallah ya. Ya. Bagus. Jadi gini. Silakan. Ya. Ya. Tanitat naminal mutni mati tanita. Jadi tipis. Mati tanita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu prakteknya. Nanti insya Allah kita contoh misal. Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu. Wala antum. Nah, itu prakteknya gitu. Tujuannya gitu. Ya, insyaallah. Berikutnya huruf ta, Misyari, coba. Tatitu at. Tutan tanitat naminal mutni matitan tanita. Santai ya. Jadi tipis dia. Susan tanitat. Nah, jadi tipis ya, bagus. Ikhfa yang tarkik juga ini. Kemudian berikutnya huruf jim. Dekatnya Pak Capa, silakan Pak. Jadi ju aji. Ingat huruf jim bersih, nggak boleh mendesis. Jadi ju aji. Jadi ju aji. Tujan jadi jadna minal mujani majijan jadi Ya, ingat ya Pak ya. Jadi dia nggak boleh mendesis, nggak boleh lemah, nggak boleh nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi bersih. Jadi ju aji. Jani jajna minal mujni majijan jani lagi. Jadi ju aji. Jujan jadi jadna minal mujani majijan jadi Ahsan, barakallahu fiik. Bagus.
Ya, bagus ya. Nah, begitu prakteknya ya. Yang lain insya Allah terus dapat faedah. Kemudian Pak Yasin, silakan Pak Yasin huruf H. Hanihu Tuhan hanihah naminal muhlimah. Iya. Boros. Ya, nggak apa-apa ya. Dipotong separuh-separuh nggak apa-apa Pak Yasin, silakan. Tuhan hanihah naminal muhlimah hanihah. Ahsanta, barakallahu. Bagus ya. Iya. Jadi huruf H itu dari tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Ya. Nah, begitu praktiknya tadi alhamdulillah. Nggak apa-apa dipotong di tengah nggak apa-apa. Kemudian silakan Pak Yudi. Kho. Ayo barakallahu ya. Bagus ya. Kemudian lanjut lagi. Mas Haji lagi, silakan. Dadi doa Dudang danidatna minal mudani madidam danida. Huruf dal itu huruf yang tipis. Dia huruf istifal. Jadi dari ujung aja. Ikhfanya itu tarkik. Dudan danidadna minal mudani madidan danida. Dudang Bukan dudang, dudang. Nah, di sini suaranya di sini. Dudan danidadna minal mudni madidan danida. Ya. Nah. Jadi jangan dudang, jangan ke dalam-dalam. Kalau dudang itu suara ang itu berasal dari dalam. Ini suaranya dari luar. Dudan danidadna minal mudni madidan danida. Dudan dari sini. Jadi dudan danidadna minal mudani madidan danida. Asanta. Nah, jadi dari depan ya, enggak dari dalam. Kalau dari dalam itu huruf qaf dan kaf, ya. Kalau yang ini dari luar dia. Nah, alhamdulillah. Kemudian huruf zal, silakan Pak Jajang. Dadiruan Dudan danidadna minal mudni madidan danida. Bagus, barakallahu. Alhamdulillah. Berikutnya Erwin, ro. Terapkan ilmu tajwidnya yang sudah kita belajar. Di sini idgham bila gunnah. Rurarrani rarna minal murni mari rarrani ra. Enggak boleh ditempo. Dia idgham bila gunnah. Dia enggak boleh ditempo. Rurarrani rarna minal murni mari rarrani ra. Nggak boleh ditempo Erwin, nggak boleh ditempo, nggak boleh rurarroni, nggak boleh. Seperti bertasydid biasa aja. Rurarroni rarna minal murni mari rarrani ra. Rurarroni rarna minal murni mari rarrani Roni ro. Roni ro.
Ya, jadi nggak boleh ditempo ya. Dia idgham bila guna. Jadi masuk langsung. Gitu. Jadi ini nanti kita akan bisa menerapkan ke Al-Qur'an. Ya, kaidah-kaidah seperti ini. Jadi rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Ayo coba lagi, Erwin. Mariror. Marirarranira. Marirarranira. Mari langsung santai. Bagus ya. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Pak Capa, silakan. Zai. Zazizu as zuzan zanizatna min. Huruf zai mendesis, mengalir. Suaranya itu mengalir. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan. Gitu. Jadi mengalir. Z. Z. Saya coba. Zuzan zanizatna minal muzni mazizan zanizan. Bagus. Ya. Terus huruf sin misari ya, belum ya? Silakan misari. Sasi su as susa sanisasna minal musni masisa sanisa. Huruf sin dari ujung lidah juga. Jangan terlalu dalam. Susah. Jadi dari sini. Ayo konsentrasi. Sanisasna minal musni. Tipis. Sekali lagi ulang. Sasi su as susa sanisasna minal musni masisa sanisa. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Satu lagi silakan Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Iya, shin. Bagus, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas ya, karena keterbatasan waktu, udah waktu asar ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tafadhalu saluni. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan saja. Billahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.